Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang Raja Pandu, cucu angkat dari Raja Santanu. Sedikit cerita tentang Raja Santanu. Dulu Santanu menikahi seorang putri nelayan dan mereka memiliki anak yaitu Wicitrawirya. Wicitrawirya mempunyai dua istri yaitu Ambika dan Ambalika. Namun saat Wicitrawirya meninggal, ia belum punya keturunan dari istrinya, baik Ambalika maupun Ambika. Karena Ambalika maupun Ambika tidak mempunyai keturunan, otomatis singgasana kerajaan menjadi kosong. Dan istri dari Santanu memiliki sebuah cara. Ibu mertua dari Ambalika maupun Ambika memanggil seorang resi yang bernama Resi Biasa. Ibu mertua dari Ambalika maupun Ambika meminta Resi Biasa melakukan Nyi-Yoga bersama menantu mereka. Sedikit informasi tentang Nyi-Yoga kalian bisa baca di atas ini. Karena pertama kali melakukan Nyi-Yoga bersama Resi Biasa, Ambalika dan Ambika ketakutan. Dan mereka menyuruh pelayan mereka untuk pertama kali masuk ke dalam rumah Resi Biasa. Disusul dengan mereka berdua. Pada akhirnya masing-masing dari mereka mengandung seorang anak. Ambalika melahirkan seorang anak dari Resi Biasa melalui Nyi-Yoga, yaitu anak yang diberi nama Pandu. Pandu diangkat menjadi raja karena kakak pertamanya yaitu Destrarasra mengalami kebutaan, sehingga menurut kerajaan ia tidak boleh menjadi raja. Itu sebabnya Pandu diangkat menjadi raja karena Pandu secara fisik tidaklah cacat. Saat menjadi seorang raja, Pandu menikahi dua istrinya, yaitu istri pertama bernama Kunti dan istri kedua bernama Madri. Suatu ketika Pandu sedang berburu di hutan. Tiba-tiba ia melihat seekor rusa dan ia ingin memanahnya. Saat Pandu ingin memanah rusa itu, ternyata rusa itu adalah jelmaan dari Resi Kindama. Resi Kindama bersama istrinya sedang memadu kasih. Namun ia harus meninggal karena panah yang dilepaskan oleh Raja Pandu. Menjelang ajalnya, Resi Kindama mengutuk Pandu bahwa dia tidak akan bisa berhubungan suami istri dengan istrinya yang ia nikahi. Karena kutukan Resi Kindama bahwa jika Pandu berhubungan suami istri dengan istrinya maka ia akan mati, otomatis Pandu tidak bisa mempunyai anak. Itu sebabnya Kunti memberitahukan sebuah rahasia kepada Pandu. Kunti memberitahukan bahwa sebelum ia menikah, ia telah menerima sebuah mantra dari Resi Durwasa. Mantra dari Resi Durwasa bisa memanggil dewa siapapun dan dapat memberikan anak kepada mereka tanpa harus berhubungan suami istri. Dan pada akhirnya melalui mantra itu, Kunti melahirkan 3 anak, yaitu Yudhistira, Arjuna, dan Bima. Sedangkan Madri, istri kedua Pandu, melahirkan anak kembar yaitu Nakula dan Sadewa. Itulah anak Madri, hasil dari mantra yang diajarkan Kunti kepadanya. Kedua istri Pandu mendapatkan kelima anak mereka di saat Pandu dalam pengasingan. Karena Pandu memutuskan untuk turun dari tahta saat ia mengalami kutukan dari Resi Kindama dan memutuskan hidup dalam pengasingan di sisa hidup dia. Suatu ketika Pandu lupa dengan kutukan yang diberikan Resi Kindama. Dia pun memadu kasih dengan dia memadu kasih dengan istri keduanya yaitu Madri. Dan saat itu juga dia meninggal dunia.
disusul dengan Madri yang putus asa dan mengakhiri hidupnya. Pada akhirnya Pandu meninggal dunia dan Kunti membesarkan kelima anak mereka. Dan kelima anak itu dikenal sebagai Pandawa. Gimana guys ceritanya? Seru kan? Untuk mengetahui kisah selanjutnya tentang Pandawa dan Duryudana beserta saudara-saudaranya, kalian bisa like and comment di bawah. Atau pengen cerita lain yang ingin aku ceritakan kepada kalian, jangan lupa komen and subscribe. Kita lanjut di part 2 ya. Bye-bye.